Guys, balik lagi bareng gua Apri Kolimena di channel kita di Bus Detailing. Kali ini kita lagi membuat konten Aviko Garage, khususnya jual beli mobil. Nah, kali ini apa yang mau kita bahas ya? Kita mau bahas tips and trick buat teman-teman yang mau cari mobil bekas supaya nggak kecolongan. Cekidot. Yang pertama, sebelum kalian membeli, kalian sesuaikan dulu budget kalian dengan mobil yang kalian butuhkan. Misalkan mobil untuk daily atau hobi atau untuk keluarga, itu kalian pilih dulu sesuaikan dengan budget. Nah, lalu yang kedua, spare. Jadi kalau kalian punya budget 100 juta, berarti kalian harus beli mobil yang 80 juta. Artinya 20 juta itu digunakan untuk ketika one day ada perbaikan dalam 1 tahun pertama. Jadi kalian aman untuk saving money-nya. Yang kedua, yang paling penting sebelum kalian cek mobil, setelah dapat apa yang kalian butuhkan, kalian cek keabsahannya dari surat-surat ya, dari STNK, BPKB, itu dari originalnya, lalu juga dari samsatnya, pajaknya itu kalian cek dulu masuk atau enggak. Jadi jangan tergiur harga murah. Biasanya kalau yang harganya terlalu miring itu biasanya pajaknya mati, entah pajak mati lama atau platnya lama, dan itu membutuhkan biaya yang lumayan. Jadi kalian harus cek. Lalu yang ketiga, langsung atur janji dengan penjual. Penjual itu kalian bisa ke pemakai langsung atau ke showroom. Yang membedakan dari pemakai showroom adalah kalau ke pemakai kalian mungkin gak dapat garansi, jadi kalian rentan untuk kecolongan. Tapi kalau ke showroom kalian akan lebih mudah dan biasanya ada garansi khusus dari showroom. Nah, terus yang keempat, setelah kalian sudah memastikan semuanya berjalan dengan baik, langsunglah kalian COD. Nah, kalian COD, hal yang paling pertama yang kalian bisa cek itu di bagian depan, kap depan. Nah, kalau kap depan setelah dari body ya, sebenarnya kalau di autospektor di tempat kita bisa bantu cek juga mobil impian kalian kayak gimana. Cat-catnya ini apakah sudah pernah nabrak atau belum kelihatan sih. Dari yang pertama itu di sini nih guys. Jadi rangka-rangka di kap mesin ini apakah pernah nabrak apa enggak ini sudah kelihatan. Jadi sebagus apapun body repair, kalau udah bekas tabrak dia akan nggak simetris di bagian-bagian sini nih. Terus apronnya itu apakah sudah gantian ataukah dia bekas las-lasan, akan terlihat guys. Usahakan kalau mau ngecek mobil pada saat siang hari ya guys ya, hindari pada malam hari karena rentan, karena nggak kelihatan. Terus di bagian dalam sini apakah dia ada serabut-serabut bekas las-lasan atau body yang habis diperbaiki itu kelihatan. Nah, lalu ke rangka chassis dulu, boleh ke bawah. Nah, rangka chassis ini kalian bisa lihat nih guys, dari cross member depan sampai belakang itu apa ada bekas las-lasan atau enggak. Nah itu hal yang paling mudah sih yang bisa kalian cek. Terus dari mesin ini di packing, ini contoh dari silinder headnya nih, packingnya ini apakah ada kebocoran atau rembes oli. Terus di transmisi sama kompresor AC nya suaranya gimana, itu kalian harus cek juga itu. Biasanya kalau yang sudah bekas turun mesin atau dia perlu turun mesin itu ada rembes di sini. Itu harus kalian sesuaikan dengan budget kalian guys. Terus dari segi interior kalian bisa buka di sini, biasanya di bagian sini nih bisa dibuka. Ini apakah bekas banjir atau lumpur, sama di bawah sini nih guys. Gak lepas. Nih, coba shot di dalam sini apakah ada karat. Agak di shoot ke atas. Nah, kalau itu termasuk yang bebas banjir karena nggak ada karatnya. Terus di bagian dalam sini apakah ada karat nih, bagian bawah jok. Nah kalau yang nggak letter tuh lebih mudah ya, dia karpet dasarnya kan kelihatan tuh kalau bekas banjir ada bekas flek dan baunya agak menyengat. Terus di bagian belakang itu sama ya, di bawah juga bisa cek di bagian tengah. Bagian belakang kalian bisa buka nih. Kalau ini masih belum bekas nabrak ya, ataukah bekas kelas atau bekas
repair. Ini kelihatan nih guys, ini termasuk mobilnya aman. Terus sama di belakang juga kalian bisa lihat apakah dia ada keriting atau gimana, bekas nabrak itu akan kelihatan. So far ini aman semua. Nah ini yang kita cek Innova tipe V tahun 2010. Lalu kalian juga bisa cek dari kebetulan ini bawaannya ya, jadi kita nggak bisa lepas ya. Kalau yang fabric, apakah dia busanya masih tebel? Biasanya kalau kilometer rendah ya 100.000 ke bawah ya, untuk tahun-tahun segini itu kalau joknya sudah terlalu kempes atau scratch rusak itu biasanya nggak asli, udah gantian. Artinya rentan untuk odonya diputar. Terus kalian bisa cek juga dari segi ban, apakah masih tebal, tahun pembuatan bannya juga kalian harus cek. Terus suara mesin ya, kuncinya mana ya ini, suara mesin. Kalian juga lihat odonya, kilometernya. Jangan lupa kalau bisa diupayakan bawa, kalau kalian nggak sempat bawa autospektor, kalian bisa ngecek sendiri pakai OBD di marketplace murah-murah sih. Nah, apakah suara mesinnya halus atau enggak? Ini salah satu contoh mobil yang suaranya halus, nggak ngelitik. Ini masih normal, nggak ada rembesan juga. Kalau bisa pada saat setelah transaksi, biasakan deal sama penjual itu dicek di tempat yang ada hidrolisnya. Jadi ketika ada hidrolis kan kita bisa lihat bagian kolong itu secara sempurna dan keseluruhan. Biasanya walaupun di bodi depan atau belakang itu nggak bekas tabrak, kalau harganya terlalu miring biasanya di bagian bawah chassisnya itu bekas tabrak. Jadi bekas tabrak itu mungkin nggak parah, mungkin kena lubang atau apa yang membuat bagian chassisnya patah atau kropos, itu juga harus diperhatikan gitu. Lalu lupa bagian interior, kan bisa lihat dashboardnya juga masih ori apa enggak. Terus bagian airbag di sini bekas congkelan apa sudah pernah meledak airbagnya itu akan kelihatan baru atau enggak. Di sisi kiri juga ada tulisan airbag, biasanya sudah memiliki fitur airbag. Terus apa lagi ya? Oh, AC juga penting sih, karena komponen AC kan juga salah satu penunjang ya buat kita nyaman mengendarai ya. Nah, ketika dihidupkan apakah kompresornya suaranya kenceng atau gimana, itu kalian harus cek lagi, karena servis AC juga nggak murah ya guys. Nah, ini kayak gini kan termasuk dingin lah ya, cuman kurang freon aja ini. Apalagi dari kira-kira dari yang kita bahas? Mungkin cukup segitu dulu kok. Gimana kalau nanti kita buat konten lagi? Boleh. Jadi kita buat informasi singkat dulu buat teman-teman. Kira-kira apalagi yang bakal kita ulas ya? Seputar jual beli mobil bekas atau seputar car and care lah ya. Pokoknya stay tune terus ke channel kita. Jangan lupa subscribe, like, follow, dan share. Kalau berkenan, semoga kalian sehat selalu, berkah berlimpah dimanapun. God bless you.